Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Luki Widya Fatir MPD selaku dosen pembimbing pembelajaran Penjaskes dan kepada teman-teman yang berbahagia. Tak lupa pula sholawat serta salam. Gue langsung dipotong ya. Gue langsung dipotong sih ya. Kan lo iki wis aku. Balen. Bismillahirrahmanirrahim. Gue lo teks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Lucy Widya MPD selaku dosen pembimbing pembelajaran Penjaskes dan kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa tatap maya pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Atinul Islam wal Iman wal Ihsan. Baik, pada pertemuan kali ini saya selaku moderator bagi kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang senam irama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yakni Nandahani Aulia Arafif, dan yang kedua Nur Lailatul Fadila, yang ketiga Nurul Alfia, dan yang keempat Putri Regina Melia Sari, yang kelima Siti Sofia, dan yang terakhir yakni Nurul Jana Safitri. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nandahani Aulia Arafif, kepadanya kami persilakan. Mohon maaf, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nur Lailatul Fadila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu senam irama. Menurut Sutisna, senam irama adalah senam yang diiringi irama dan gerakannya harus tetap mengikuti iramanya. Sedangkan menurut Aib Syarifuddin dan Muhadi, senam irama adalah perpaduan antara berbagai bentuk gerakan dengan irama yang mengiringinya. Misalnya irama ketukan, tepukan, tambore, nyanyian, musik, dan sebagainya. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang diiringi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Next. Selanjutnya adalah manfaat senam irama. Dari artikel yang kami temukan, terdapat 3 manfaat menurut Mahendra, yaitu pertama fisik, kedua mental, dan ketiga sosial. Pertama, segi fisik, maksudnya adalah orang yang melakukan senam irama secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Kedua adalah dari segi mental. Maksudnya, orang yang rutin melakukan senam irama mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Dan yang ketiga adalah dari segi sosial. Maksudnya, kegiatan senam irama itu dilakukan secara bersama-sama, maka akan terwujud interaksi sosial antar
orang yang melakukan senam irama tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurlailatul Fadila. Untuk materi yang selanjutnya, yakni unsur senam irama, akan dijelaskan oleh Nanda Hani Aulia Arafif. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur dalam senam irama. Unsur utama dalam senam irama yaitu iringan lagu atau musik. Irama juga berarti tempo yang digunakan. Dalam hal ini, senam irama menggunakan musik dengan tempo yang telah disesuaikan. Biasanya, dalam senam irama menggunakan irama 2/3, 3/4, atau bisa 4/4, dan lain sebagainya. Dengan irama, kita perlu menguasai teknik gerakan pada senam irama agar mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Selain irama, unsur-unsur lain yang diperlukan dalam senam irama antara lain yang pertama yaitu kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan menggerakkan tubuh atau bagian-bagiannya seluas mungkin tanpa terjadi ketegangan sendi dan cedera otot saat melakukan gerakan senam irama. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi saat melakukan gerakan senam irama. Yang ketiga yaitu keluasan. Keluasan adalah kemampuan agar tubuh terlihat tidak terlalu kaku saat melakukan gerakan senam irama, atau dengan kata lain tubuh harus bersifat lentur. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan tubuh untuk bisa bergerak dengan bebas tanpa takut cedera melakukan senam irama. Yang kelima yaitu kontinuitas, merupakan kemampuan agar gerakan dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus. Dan yang terakhir yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan melakukan gerakan secara tepat sesuai dengan irama atau iringan musik. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Hani Aulia Arafif. Untuk materi tentang gerakan senam irama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, gerakan senam irama ini ada persiapan gerakan. Nah, persiapan gerakan ini posisi yang pertama itu adalah sikap sempurna. Nah, cara melakukannya yaitu bentar. Oke, maaf ada kendala jaringan. Baik, sikap sempurna. Cara melakukannya yaitu yang pertama kita melakukan berdiri tegak, ya. Terus lengan itu lurus di samping badan. Terus telapak tangannya terbuka dan jari-jarinya itu rapat di samping paha. Yang kedua itu tumit ini kita rapatkan. Terus ujung kaki terbuka selebar kepalan tangan dan pandangan lurus ke depan. Untuk gerakan yang kedua yakni lari di tempat 3x8. 1x8 hitungan pertama. Nah, untuk hitungan yang pertama, kaki diangkat, terus lututnya membentuk sudut 90 derajat. Paha kita ini sejajar tanah dengan mengayuh tangan ke kiri dan ke depan. Terus tangan mengepal mengarah ke dagu. Terus dilanjutkan dengan mengangkat kaki kiri sambil mengayun tangan kanan ke depan.
Selanjutnya hitungan ke-2 sampai 8. Hitungan ke-2 sampai 8 ini kita lakukan gerakan seperti hitungan 1 kali 8 tadi yang pertama. Itu bisa dilihat gambarnya. Terus yang ketiga yakni gerakan berdoa. Nah, gerakan berdoa untuk hitungan yang pertama, satukan telapak tangan ini di depan dada. Jadi bentuknya gini, terus jari-jari ini rapat menghadap ke atas, jari-jari rapat, terus kita menghadap ke atas. Terus kedua siku rileks menggantung di samping badan dan tundukkan kepala. Jadi posisinya berdoa. Itu bisa dilihat gambarnya. Terus untuk hitungan yang kedua, ya tetap pertahankan posisi seperti hitungan yang pertama tadi. Nah, itu hitungan yang ketiga kembali pada posisi sikap yang pertama tadi. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fitri tentang materi pemanasan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik. Dan pemanasan. Yang pertama yaitu perenggangan leher bagian kanan dan kiri. Yang pertama yaitu sikap sempurna, kemudian buka kaki kanan selebar bahu, tempelkan tangan kiri pada kepala bagian kanan atas, kemudian tarik perlahan hingga terasa merenggang. Kemudian lengan kanan lurus tinggi bahu dan jari-jari rapat menghadap ke bawah. Lakukan pada gerakan 1 sampai 4. Tak lupa lakukan juga pada sisi yang berlawanan. Yang kedua yaitu perenggangan leher depan dan belakang. Dari sikap sempurna langsung buka kaki kanan selebar bahu, lalu tempelkan kedua tangan ke belakang kepala, kedua lengan siku sejajar di depan wajah, kepala ditarik ke depan, dagu mengarah ke dada. Hitungan dari 1 sampai 8. Kemudian kaitkan jari-jari kedua telapak tangan kanan dan tempelkan di bagian belakang kepala, angkat dagu ke atas, pandang ke arah depan, hitungan pada 1 sampai 8 juga. Kemudian perenggangan otot bahu, lengan, sisi badan, dan tukai. Dari sikap yang seperti tadi, dorong kedua tangan menghadap ke atas, telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri, kemudian padangan ke depan. Lanjut, tumit kaki kanan ke depan dan lutut kaki kiri ditekuk. Kemudian tarik lengan kanan ditekuk dan tangan kiri menarik siku kanan ke dalam. Lakukan hitungan 1 sampai 8. Dan yang terakhir yaitu perenggangan lengan bahu, punggung, dan tungkai. Yang keempat, yaitu luruskan kedua tangan ke depan, telapak tangan kanan berada di depan, telapak tangan kiri, kemudian pandangan ke depan. Kemudian letakkan kaki kanan lurus ke belakang, kaki kiri ditekuk. Tekuk lengan kanan, tempelkan telapak tangan kanan di punggung kiri, siku setinggi bahu. Telapak tangan kiri menarik siku kanan ke arah belakang. Dan yang kelima yaitu perenggangan lengan bahu, dada, dan tukai. Pada posisi yang sama, kaitkan jari-jari kedua tangan di belakang badan, telapak tangan menghadap ke atas, kanan ke depan. Kemudian lakukan gerakan squat atau tekuk kedua lutut dalam hitungan 1 sampai 8. Manfaat dari pemanasan yaitu mempersiapkan otot dan meningkatkan suhu tubuh, detak jantung, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko cedera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri. Untuk materi yang selanjutnya, itu latihan inti akan dijelaskan oleh
Nurul Alfia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Latihan inti 1. Gerakan lengan, bahu, dan tungkai 2 kali 8. Sikap awal, kedua kaki merapat, 2 lengan ke bahu, depan paha, kepala tangan menghadap ke depan. 2 kali 8 hitungan pertama. Hitungan 1 dan hitungan 3, letakkan tumit dan telapak tangan kedua lengan bawah ditekuk, kemudian kembali ke sikap awal. Hitungan kedua dan 4, letakkan tumit kiri ke depan, menyentuh lantai, kedua lengan bawah ditekuk, kemudian kembali ke sikap awal. Setelah hitungan keempat, rapatkan kaki, kedua telapak tangan di samping dada, menghadap ke depan, siku ditarik ke belakang. Hitungan kelima dan 7, letakkan tumit kanan ke depan, menyentuh lantai, kedua lengan mendorong ke depan, setinggi dan selebar bahu. Kemudian kaki kanan menutup, kedua telapak tangan berada di depan bahu, menghadap ke depan, siku di samping badan. Hitungan 6 dan 8, letakkan tumit kiri ke depan, menyentuh lantai, kemudian lengan mendorong ke depan setinggi dan selebar bahu, kemudian kaki kiri menutup. Kedua telapak tangan berada di depan bahu, menghadap ke depan, siku di samping badan. Setelah hitungan ke depan, kaki kiri menutup, kedua lengan lurus ke bawah, paha, kepala dan tangan menghadap ke paha. Dan 1 kali 8 hitungan kedua, hitung gerakan seperti hitungan 1 kali 8 pertama. Sikap akhir kembali ke sikap sempurna, tetapi lengan lurus di depan paha, kepala, tangan menghadap ke paha. Gerakan bahu dan tungkai. Sikap awal, sikap sempurna, tetapi kedua lengan lurus di samping bahu, tangan mengepal menghadap ke belakang. 1 kali 8 hitungan pertama, hitungan 1 dan 3, langkahkan kaki kanan ke kanan sambil mengangkat lengan kanan menyikut setinggi bahu, kepala menghadap ke bawah, kemudian kaki kiri menutup. Lengan kanan kembali ke samping badan. Hitungan 2 dan 4, langkah kaki kiri sambil mengangkat lengan kiri menyikut setinggi bahu, kepala menghadap ke bawah, kemudian kaki kanan menutup, lengan kiri kembali ke samping badan. Hitungan kelima dan ketujuh, lengan kaki kanan ke kanan sambil mengangkat kedua lengan ke atas hingga ke dada. Kepala mengangkat ke bawah, kemudian kaki kiri menutup sambil menggerakkan lengan kembali ke samping badan. Hitungan ke-6 dan ke-8, langkah kaki kiri ke kiri sambil mengangkat kedua lengan ke atas hingga ke depan dada. Kepala menghadap ke bawah, kemudian kaki kanan menutup sambil menggerakkan lengan kembali di samping badan. 1 kali 8 hitungan kedua, lakukan gerakan seperti hitungan 1 kali 2 pertama. Sikap terakhir, kedua kaki rapat, kedua lengan lurus ke bawah, di depan paha, kepala tegak menghadap ke depan. Latihan inti kedua, gerakan tungkai, badan, dan bahu 2 kali 8. Sikap awal, sikap sempurna dengan kedua telapak tangan berada di depan bahu menghadap ke depan. Jari-jari rapat menghadap ke atas setinggi bahu.
Pandangan ke depan. 1 kali 8 hitungan pertama, hitungan 1 dan 3, langkahkan kaki ke kanan. Sambil mendorong bahu, lengan lurus ke atas, kiri diletakkan ke arah bokong yang berlawanan. Lengan kanan diturunkan setinggi bahu, langkah kiri diletakkan di depan dada. Lengan kiri diletakkan di depan dada kiri. Telapak tangan menghadapkan ke bawah. Hitungan 2 dan 4, langkah kaki sambil mendorong kedua lengan lurus ke atas. Kaki kanan diletakkan ke arah bokong dan berlangsung. Lengan kiri diturunkan setinggi bahu. Lengan kanan diletakkan di depan dada kanan. Telapak tangan menghadap ke bawah. Dan sikap akhir, sikap sempurna, tetapi kedua tangan menghadap ke atas dan berada di samping perut. Siku diletakkan mengarahkan ke belakang. Gerakan lengan dan bahu. Sikap awal, sikap sempurna, tetapi kedua tangan menggenggam, menghadap ke atas dan berada di samping perut. Sikut diletakkan mengarah ke belakang. Hitungan 1 dan 3, langkah kaki kanan ke kanan sambil meluruskan kedua lengan ke belakang tanpa mengubah posisi siku. Tubuh menghadap corong ke kanan, kemudian kembali ke sikap awal lagi. Hitungan kedua dan 4, langkahkan kaki kiri sambil meluruskan kedua lengan ke belakang tanpa mengubah posisi siku. Tubuh menghadap corong kiri, kemudian kembali ke sikap awal. Hitungan 5 dan 6, langkahkan kaki ke kanan sambil mendorong lengan kiri ke arah diagonal depan kanan setinggi bahu. Sikap akhir, sikap sempurna dengan kedua telapak tangan berada di depan bahu, menghadap ke depan, jari-jari rapat menghadap ke atas, setinggi bahu, pandangan ke depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk latihan inti 3 akan saya jelaskan. Jadi untuk latihan inti 3 ini ada gerakan langkah segitiga 2 kali 8. Nah, sikap awalnya itu sikap sempurna, tetapi kedua lengan ini ditekuk kira-kiranya 90 derajat. Nah, lengan atas ini di samping badan, tangannya mengepal, menghadap di dalam depan perut. Oke. Untuk 1 kali 8 hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ini serong ke kanan. Dalam keadaan ditekuk, rileks, lengan kiri menganyun ke depan, lengan kanannya ke belakang. Kemudian langkahkan kaki ke kiri, serong ke kiri.
Terus lengan kanannya itu mengayun ke depan, lengan kirinya mengayun ke belakang. Terus untuk hitungan yang kedua, kaki kanannya ini kembali ke belakang ke posisi yang awal. Ayunkan lengan kanan kalian ke belakang, kemudian langkahkan kaki kiri ke belakang tanpa mengubah gerakan lengan. Arah badan ini tetap serong ke kanan. Untuk hitungan yang ketiga, lakukan gerakan seperti hitungan yang pertama, tetapi dengan sisi yang berlawanan. Untuk hitungan yang keempat, lakukan gerakan seperti hitungan yang kedua tadi, tetapi dengan sisi yang berlawanan pula. Untuk hitungan yang kelima, langkahkan kaki kanan ke depan. Luruskan kedua lengan dari depan dada. Tangan mengepal menghadap ke dalam, kemudian rapatkan kaki kiri ke depan sambil menekuk lutut. Ayunkan kedua lengan ke bawah sampai ke belakang pantat. Pandangan mengikuti gerakan badan. Itu hitungan yang keenam, langkahkan kaki kiri ke belakang sambil meluruskan lutut. Ayunkan lengan ke depan, kemudian kaki kanan melangkah ke belakang. Jadi menutup. Terus lanjutkan gerakan lengan bawah sampai menekuk maksimal. Siku di samping depan badan, genggaman berada di depan bahu. Jadi gini. Pandangan tetap ke depan. Nah, untuk hitungan yang ketujuh, lakukan gerakan seperti hitungan yang kelima, tetapi pada sisi yang berlawanan. Untuk hitungan yang ke-8, lakukan gerakan seperti hitungan yang ke-6, tetapi pada sisi yang berlawanan pula. Oke, yang kedua yaitu gerakan mengayun kaki ke samping 2 kali 8 hitungan. Sikap awalnya tetap sama seperti latihan inti yang kedua tadi. Terus hitungan 1 kali 8 hitungan pertama, yaitu hitungan yang pertama dan kedua, ayunkan tungkai kanan ke samping kanan setinggi betis sambil mengayun lengan kanan ke samping kanan setinggi bahu. Itu dapat dilihat gambarnya yang apa itu? Ya itulah. Untuk hitungan yang kedua dan keempat, ayunkan tungkai kiri ke samping kiri setinggi betis sambil mengayun lengan ke kiri ke samping kiri setinggi bahu. Jadi ya gini. Terus tarik kepalan tangan ke kanan ke arah dada, kemudian kaki kirinya tetap menutup. Tangan kiri kembali ke depan dengan kedua telapak tangan terbuka menghadap ke bawah. Oke, untuk hitungan yang kelima dan ketujuh, ayunkan tungkai kanan ke samping kanan sambil mendorong lurus kedua lengan bawah. Kemudian tutup tungkai kanan, tangan kanan kembali di depan dada, telapak tangan menghadap ke bawah. Ya, itu hitungan yang kelima dan ketujuh. Untuk hitungan yang ke-6 dan yang ke-8, ayunkan tungkai kiri ke samping kiri sambil mendorong lurus kedua lengan ke bawah, kemudian tutup tungkai kiri, tangan kiri kembali di depan dada, telapak tangan menghadap ke bawah. Yaitu dapat dilihat. Untuk hitungan yang ke-8, ayunkan tungkai kiri ke samping kiri sambil mendorong lurus kedua lengan ke bawah, kemudian kembali ke sikap awal. Oke, untuk gerakan yang ketiga, yakni gerakan gabungan inti. Ya, inti, ya itulah. Oke, untuk sikap 1 kali 8 hitungan pertama, langkah gerakan segitiga yang pertama. Nah, untuk 1 kali 8 hitungan yang kedua, itu latihan inti gerakan mengayun ke kaki ke samping. Untuk 1 kali 8 hitungan ketiga, yaitu gerakan langkah segitiga 2 kali 8. Untuk hitungan 1 kali 8 keempat, ini gerakan mengayun kaki ke samping 2 kali 8. Sikap akhirnya sikap sempurna, yakni kedua lengan atas di samping badan. Terus siku ini ditekuk 90 derajat, tangannya mengepal menghadap ke atas. Selanjutnya latihan inti keempat akan dijelaskan oleh Putri Regina Melia Sari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latihan inti yang keempat. Ya, gerakan pertama yaitu gerakan mengangkat lutut. Yang pertama, sikap awal berdiri, sikap sempurna dengan kedua lengan di samping badan, siku ditekuk 90 derajat. Itu dilakukan yang pertama, sikap awal. 1 kali 8 hitungan pertama. Hitungan pertama, langkahkan kaki kanan serong ke depan sambil mendorong kedua lengan ke depan atas tinggi kepala.
Genggaman menghadap ke bawah. Bisa dilihat di situ di gambar. Selanjutnya, hitungan kedua, turunkan kembali kaki kiri sambil mendorong lengan depan atas tinggi kepala. Genggaman menghadap ke bawah. Bisa dilihat di gambar. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kiri serong ke depan sambil mendorong kedua lengan ke depan atas tinggi kepala. Genggaman menghadap ke bawah. Bisa dilihat di gambar seperti itu contohnya. Hitungan keempat, turunkan kembali kaki kanan sambil mendorong lengan ke depan atas setinggi kepala. Genggaman menghadap ke bawah. Selanjutnya bisa dilihat gambarnya ya. Hitungan 5-8 berjalan ke belakang sambil bertepuk tangan. Sikap akhir yaitu sikap sempurna, kedua lengan atas di samping badan, siku ditekuk 90 derajat, tangan mengepal menghadap atas. Gerakan kedua yaitu gerakan menyentuh tumit 2x8. Sikap awal seperti sikap latihan gerakan mengangkat lutut tadi dilakukan 1 kali hitungan pertama. Hitungan pertama, angkat lutut kanan, kemudian turunkan kaki kanan menyilang di sisi kaki kiri. Bisa dilihat gambarnya. Terus hitungan kedua, angkat lutut kanan setinggi pinggul, kemudian turunkan kaki kanan. Bisa dilihat gambarnya. Hitungan 3 dan keempat, lakukan gerakan seperti hitungan 1 dan 2, tetapi pada sisi yang berlawanan. Bisa dilihat gambarnya. Hitungan kelima, sentuhkan tumit kanan ke kanan sambil mendorong telapak tangan kanan dari dada ke kanan setinggi bahu. Telapak tangan menghadap keluar. Bisa dilihat gambarnya. Hitungan ke-6, sentuhkan tumit kanan ke kanan sambil mendorong telapak tangan kanan dari dada ke kanan setinggi bahu. Telapak tangan menghadap keluar. Bisa dilihat gambarnya. Untuk gerakan gabungan inti yang keempat antara keduanya yaitu 1x8 hitungan pertama, langkahkan gerakan keempat. Tadi digabung-gabung. Terus sikap akhirnya, sikap sempurna, kedua lengan atas di samping badan, siku ditekuk 90 derajat, tangan mengepal menghadap ke atas. Jika ingin melakukan latihan inti, lebih baik dicermati lagi latihan inti gambarnya. Next, langsung yang ke pendinginan. Pendinginan pertama yaitu perenggangan tungkai, badan, dan bahu 2x8. Sikap awal berdiri tegak, sikap sempurna. 1x8 hitungan pertama, hitungan 1-3 yaitu buka dan dorong kaki kiri ke kanan selebar 1,5 bahu. Bisa dilihat gambarnya. Lalu hitungan kedua dan keempat, buka dan dorong kaki kiri selebar 1,5 bahu. Bisa dilihat gambarnya. Hitungan kelima, buka dan dorong kaki kanan selebar 1,5 bahu, lutut kaki di kanan ditekuk, tungkai kiri lurus sambil mengayun lengan kanan ke atas sejajar dengan garis badan. Bisa dilihat gambarnya. Hitungan ke-6 dan ke-7, tahan posisi hitungan 5. Berarti tetap di hitungan 5 sampai hitungan ke-7. Hitungan ke-8, turunkan kedua lengan di samping badan. Turunkan kedua lengan di samping badan, telapak tangan menghadap ke dalam. Terus gerakan yang kedua yaitu perenggangan tungkai badan dan lengan. Dilakukan 2x8. 1x8 hitungan kedua dimulai dari sisi kiri. Hitungan 1 dan 3, langkahkan dan dorong kaki kanan ke depan selebar bahu. Kaki kiri bertumpu pada bola kaki sambil mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Lalu telapak tangan menghadap ke bawah. Bisa dilihat gambarnya. Bentar. Nih. Lalu hitungan kedua dan keempat, ayunkan kedua lengan ke belakang sambil menekuk kaki kiri. Luruskan kaki kanan, telapak kaki ditekuk. Lalu itu bisa dilihat gambarnya. Lalu hitungan kelima, ayunkan kedua kaki depan, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus sambil mengayun kedua lengan ke atas, telapak tangan menghadap ke dalam. Hitungan ke-6 dan ke-7, tahan sikap gerakan seperti pada hitungan ke-5. Hitungan ke-8, kembali ke sikap awal. Yang gerakan selanjutnya yaitu pernapasan.
dilakukan 4 kali 8 ya. Hitung 1 kali 8 hitungan pertama. Hitungan 1 sampai 4, langkahkan kaki kanan ke kanan selebar bahu. Bisa dilihat di gambar. Terus hitungan ke-5 sampai ke-6, tunggukan badan, tekuk lutut sambil mengayun lengan kanan ke bawah mendekati lantai. Bisa dilihat di gambar. Yang hitungan 7 sampai 8, tegakkan badan dan lutut sambil mengayun lengan ke sikap awal. Bisa dilihat di gambar. Terus yang kedua itu 1 kali 8 hitungan kedua. Lakukan seperti 1 kali hitungan pertama tetapi dengan sisi yang berlawanan. 1 kali hitungan ketiga, hitungan 1 sampai 4. Ayun kedua lengan ke atas, telapak tangan menghadap ke dalam. Bisa dilihat di gambar. Terus hitungan ke-5 sampai ke-8, putar telapak tangan keluar sambil mengayun lengan ke samping badan dan terakhir bersilangan di depan perut, lengan kiri di depan lengan kanan, bisa dilihat di gambar. Terus selanjutnya 1 kali hitungan keempat, hitungan 1 sampai 4, ayun lengan ke atas sampai kedua lengan tangan bertemu sambil mengambil nafas. Terus hitungan ke-5 sampai 7, turunkan kedua telapak tangan di depan dada. Yang terakhir hitungan 8, kembali ke sikap sempurna. Sekian dari saya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Regina Meliasari. Oke, kita telah sampai kepada materi yang terakhir tadi, yakni pendinginan. Kami dari kelompok 5, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.